Saya ngeri karena hasil survei pemuda ISMI di daerah Sumatera itu 90,4% apabila kecurangan pemilu terjadi dan aparatur negara yaitu KPU, Bawaslu, aparatur negara dari kepala desa sampai dengan presiden, dari Babinsa sampai dengan Panglima TNI, dari Babin Kaptipas sampai dengan Kapolri, intervensi, maka akan terjadi disintegrasi bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ibu-ibu, bapak, saudara-saudara saya semuanya, rekan-rekan saya semuanya, yang rekan-rekan seperjuangan saya seperti sini. Mantap. Saya ini memang selama ini cuma disuruh aja. Saya tidak pernah main golf, kan gitu. Karena saya depan mata ini nggak ada yang nyuruh. Jadi nggak bisa nyuruh saya. Mengatasnamakan Pak Wijayasono, karena Pak Wijayasono juga bapak saya. Jadi ketika Pak Wijayasono waktu panen 13 Merdeka, saya bagian kelab-kelab bokar, kemudian dorong-dorong bokatnya nyakin nanti kalau sudah beliau naik, saya dapat upah 2 putaran. Nah, tiba-tiba saya juga dilatih oleh Pak Rias, Pak Rifai karate. Ya, masih SMP. Begitu saya ingat waktu saya Pangdam Brawijaya, Bapak ingat nggak Pak waktu main golf, main go-kart di Manado? Kenapa? Saya anak kecil suruh, oh kamu itu Bapak. Jadi sama-sama kita sapa nama orang tua. Teman-teman sekalian, suatu yang membanggakan saya ada di sini. Karena negeri ini yang Bang Hariman bilang bahaya nggak bahaya itu Pak. Tidak ada reformasi tidak bahaya. Nggak ada maling nggak bahaya. Tetapi Bung Karno mengatakan beri aku 10 pemuda akan kugoncang dunia, ya kan? Jokowi itu hebat, cukup dia 1 orang saja, goncang semuanya dengan Gibran. Emang luar biasa itu ya. Kita bicara pemilu, di dunia itu tahu, kan? Kalau Somalia itu 20-30 hari hasil pemilu bisa tahu. Amerika lebih efektif 2-3 hari. Indonesia lebih paling efektif sebulan sebelumnya udah tahu. Tetapi saudara-saudara sekalian, yang mengerikan sekarang ini, kenapa saya seperti ini? Saya ngeri karena hasil survei pemuda ISMI di daerah Sumatera itu 90,4% apabila kecurangan pemilu terjadi dan aparatur negara yaitu KPU, Bawaslu, aparatur negara dari kepala desa sampai dengan presiden, dari Babinsa sampai dengan Panglima TNI, dari Babin Kaptipas sampai dengan Kapolri, intervensi, maka akan terjadi disintegrasi bangsa. Lebih parah lagi, 82,6% FDI survei Sumatera Merdeka. Makanya saya bilang nggak ada reformasi, negara nggak bubar. Tetapi kalau ini kita biarkan, negara ini bubar. Jadi saudara sekalian, gerakan itu tidak bisa ujung-ujung. Tanpa peristiwa Malari, reformasi tidak ada. Itu saya katakan. Karena apa? Yang melakukan reformasi sebagian besar juga dari. Nah, kalau kita hanya berteriak-teriak saja di sini, kita hanya berteori. Maka kita harus persiapkan. Kita harus didik rakyat kita yang didik bisa. Dengan buka posko Indonesia Siaga, dimanapun juga, didik mereka bahwa di sini banyak pengkhianat negara yang akan membuat negara ini pecah. Kalau ada yang berpihak, tuding. Pak Kapolsek, Dan Ramil, Anda melakukan kecurangan, begini. Tahu nggak? Negara ini akan pecah. Berarti Anda pengkhianat bangsa. Rakyat harus berani teriak itu semuanya, bukan hanya di sini. Jadi saya hanya mengatakan bahwa demokrasi lahir sejak begitu Bung Karno mengatakan kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan. Itu demokrasi semuanya itu, cuma rakyat doang, gak ada apa-apanya. Itu sebenarnya negara ini kan demokrasi. Rusaknya udah lebih parah sekarang daripada yang lalu. Saya hanya katakan
bahwa sekarang kondisi darurat, apabila kita tidak bangkit, maka negeri ini akan hilang. Amin. Jadi saya memprovokasi bentuk posko-posko di mana-mana, dan Anda bekerja seluruh daerah, didik masyarakat untuk berani melawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.